itulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Para pastor, rekan-rekan imam yang terkasih, keluarga yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Penting di selamat sore. Selamat sore. Kena yuk itu. Hari ini kita berkumpul dalam sukacita dengan satu maksud yang indah dan sakral, seperti yang dikatakan oleh Pater Marcel tadi, untuk memberkati rumah ini. Rumah ini adalah rumah kediaman orang tua kami. Dulu didirikan tahun berapa ya, lupa saya. Bapak bersama dengan Kakak Lukas waktu itu dan semua keluarga naik ngawai nawa pakai ini mana kemudian maka ada keluarga semua ada, saya yakin waktu itu. Dan kemudian rumah itu direhab tahun berapa tuh lupa, kalau letak ke anak belakang. Kemudian direhab lagi tahun ini menjadi seperti sekarang ini, menjadi tempat tinggal yang baru bagi orang tua kami yang masih ada, mama masih ada, bersama dengan adik-adik dan semua keluarga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang khotbah sebetulnya ini mestinya pastor yang merayakan misa, tapi ya apa boleh buat, apa tuh kan dekat pediku kan apa tuh kan. Pater Marcel bilang nanti kakak yang khotbah, saya bilang iya saja. Kalau Pak Rompiter yang suruh mungkin saya tetap mau begitu. Pater Marcel yang suruh, saya ikut. Saudara-saudara yang terkasih, rumah ini bukan hanya bangunan fisik, tempat di mana, tetapi juga menjadi tempat di mana cinta tumbuh, kenangan terukir, dan Tuhan dimuliakan dalam kehidupan sehari-hari. Rumah ini dan rumah kita semua tidak hanya bangun fisik, karena bangun fisik itu bisa rubuh. Syukur kita hari ini juga menjadi semakin istimewa karena misa ini dipersembahkan tidak hanya oleh satu imam, atau tidak setidaknya dua imam, Pater Marcel dengan saya, tapi ada Bapak Seproki Romo, terima kasih, ada teman-teman Romo dari dunia, ada Romo Arnold, ini Romo Arnold ini. Nah kebetulan Romo Arnold. Lalu ada Romo Peter, pasti tidak asing, ini mantan pastor paroki Andeate. Lalu kemudian ada penerusnya Romo Titus, dua-duanya teman kelas saya.
Pastor Rocky dan sebagainya. Terima kasih para Romo sempat hadir. Sebenarnya Romo Mike ada juga di rumah kami juga datang, tapi kan dia ketua panitia Mabib, jadi sebentar baru dia datang. Kehadiran para imam, rengene keluarga, Bapak Dian dan semua kakak-kakak saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya, sebagai konsel barang hadir sebagai wujud doa dan dukungan dan keterlibatan gereja. Kehadiran para imam ini mengingatkan kita bahwa rumah tangga, keluarga yang diberkati tidak berjalan sendiri, melainkan selalu didampingi oleh gereja, dikuatkan oleh sakramen, dan dihidupi oleh doa yang hadir di rumah ini. Bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan setidak-tidaknya bagi saya dua hal besar yang sangat relevan dengan pemberkatan rumah ini, yaitu sukacita dan yang kedua kesatuan dalam kasih. Saudara-saudara, dalam suratnya kepada umat di Filipi, Rasul Paulus menulis dengan sangat indah. Dia katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Paulus menulis surat ini ketika ia sendiri tidak dalam keadaan sukacita sebetulnya. Dia dalam keadaan menderita. Ia sedang dalam penderitaan nyata secara fisik dan psikologis. Ia sedang ada dalam penjara. Bukan Abu Ata mengatakan, menasihati orang, anena gionga bersukacita lainnya. Dia sebetulnya secara fisikal dia tidak sedang bersukacita, tapi dia menasihati kita semua, menasihati umat untuk mengatakan bersukacitalah. Justru dalam situasi penderitanya dia menasihati untuk bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Dan luar biasa, kata bersukacita muncul dalam surat Filipi sebanyak 15 kali, sehingga surat ini kerap kali sebagai surat sukacita. Jadi gimana anak muda abina WA temannya kutip Filipi ini, dan dia akan beb pelimina apa beb mbokpo. Ini menunjukkan bahwa bagi Paulus sukacita tidak tergantung dari situasi luar. Sukacita tidak tergantung dari situasi luar, tapi pada persekutuan dengan Kristus. Demikian juga kita, sukacita dalam Tuhan bukan tergantung pada situasi keluarga yang sempurna. Keluarga saya bukan keluarga sempurna. Tidak tahu keluarga Bapak Ibu, saya juga yakin itu bukan keluarga sempurna. Bukan pada rumah yang mewah, bukan pada kenyamanan fisikal, tapi pada kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, sekalipun itu menderita. Karena Tuhan hadir dalam hati kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing. Apapun penderitaan itu, bagaimanapun penderitaan itu, kita mesti bersukacita. Dan supaya sukacitamu itu menjadi penuh. Dan hari ini kita memohon agar Tuhan tinggal dalam rumah ini, memerintah senantiasa ruang-ruang dengan damai dan sejahtera. Saudara, sukacita itu adalah undangan bagi kita semua untuk tidak hanya bersyukur atas seluruh peristiwa kehidupan kita, seperti misalnya selesainya rumah ini, tapi lebih dari itu menjadi rumah ini menjadi sebuah tempat sukacita rohani. Kalau mati kau main sukacita kain. Jadi matinya Mike itu tidak boleh menghalangi sukacita kita. Betul kok, atarna Mike berpindah berdua. Jadi sukacita itu adalah sebuah undangan bagi kita. Sukacita menjadikan hidup kita menjadi tempat tumbuhnya kegembiraan, baik sebagai keluarga maupun sebagai anggota gereja dan masyarakat. Hari ini kita bersukacita karena rumah ini telah selesai dikerjakan dan didiami kembali. Kami sukacita. Tadi malam kemarin
Mama kami selama ini yang tidur di kios, dia kembali ke rumah untuk tidur. Kami bersuka cita, kami gembira. Tetapi lebih dari itu, kita bersuka cita karena Tuhan mau tinggal di rumah ini bersama keluarga ini, baik keluarga inti maupun keluarga besar. Apapun situasi keluarga, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap mencintai keluarga. Rumah ini telah menjadi tempat berteduh, menjadi tempat pulang, dan semoga menjadi tempat menumbuhkan sukacita ilahi, sukacita yang penuh pengharapan dan damai. Karena itu, Bapak Dian dan siapapun tinggal rumah ini, kalau sudah berkat rumah ini, rajin-rajin ke gereja. Rajin-rajin ke gereja. Itu baru sukacita. Dan dulu umat kemudian tidak rajin gereja, nggak kuat. Yang kedua, dalam Yohanes bab 15 ayat 4, bacaan Injil, Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya. Ranting tidak dapat hidup sendiri. Ia hanya bisa menghasilkan buah jika ia tetap menempel dan melekat pada pokok anggur. Dalam konteks ini, tinggallah di dalam aku berarti hidup yang menyatu dengan Kristus, dan aku di dalam kamu berarti Kristus yang hadir dan hidup di dalam kita ini menggerakkan kita untuk mencintai, untuk mengampuni, dan untuk mengusahakan damai. Tinggallah di dalam aku mengundang kita semua, mengundang semua keluarga saya untuk mencintai, mengampuni, mengusahakan damai, meskipun itu tidak mudah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam keluarga besar saya yang semuanya hadir pada saat ini, terima kasih semuanya datang. Tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu dapat berarti begini. Kita tidak bisa berbuah kasih kalau kita terpisah dari Kristus. Tidak bisa berbuah kalau kita terpisah dari Kristus. Ketegangan dalam keluarga seringkali bertahan lama karena masing-masing pihak mengandalkan kekuatannya sendiri, ingatannya akan masa lampau atau luka yang mungkin sekian lama. Tapi Yesus berkata kepada setiap orang yang percaya kepadanya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, rekonsiliasi sejati hanya bisa terjadi jika kita tinggal dalam Kristus. Saling mengampuni, saling mencintai, saling mendukung, saling memahami dalam keluarga hanya bisa terjadi jika kita semua tinggal dalam Kristus. Jika kita di luar Kristus, itu tidak akan terjadi. Jika kita semua tinggal dalam Kristus, kita tetap terhubung dengan kasih satu sama lain. Dan dari situ, buah-buah kebaikan bisa tumbuh kembali. Tinggallah di dalam aku, maka kasih yang selama ini terhambat bisa mengalir lagi. Dan aku di dalam kamu, maka rumah ini menjadi rumah damai, rumah kasih, rumah berkat, rumah penuh tawa, rumah cinta. Jika rumah ini menjadi tempat di mana anggota keluarga tinggal dalam Kristus, maka hati yang keras akan dilunakkan, luka akan dipulihkan, dan kasih akan mengalir kembali. Rumah ini bisa menjadi tempat tinggal di dalam Kristus. Rumah kita masing-masing. Kebetulan rumah ini yang diberkati. Rumah akan menjadi tempat tinggal dalam Kristus. Tempat di mana ranting-ranting yang terpisah, ranting-ranting yang tidak terhubungkan, bisa kembali menempel pada pokok yang sama dan menjadi hidup dan berbuah melimpah. Buah itu bisa berupa kata-kata yang membangun, sikap saling memahami antar saudara, dan hati yang mau mengampuni meski itu sulit. Saudara-saudaraku yang terkasih, terakhir, kesini selalu ya tanya. Rumah sebagai ladang kasih. Yesus mengatakan tinggal dalam kasihku. Maka rumah ini adalah ladang kasih. Artinya apa?
Rumah sebagai tempat menanam dan menumbuhkan kasih. Ia perlu ditanam melalui sapaan kecil yang halus, kesediaan mendengarkan, memaafkan meski sulit, dan mencintai meski berbeda pandangan. Menawar wikina meskipun tak eka pedul raida, eka pengada, eka petikida, eka teranda. Mengapa? Karena kita tinggal dalam Kristus. Rumah sebagai tempat proses, bukan tempat yang sudah sempurna. Orang-orang tinggal dalam rumah adalah orang-orang yang tidak sempurna. Mereka berproses terus-menerus untuk semakin menyerupai Kristus yang sempurna. Rumah bukan tempat untuk menuntut kesempurnaan dari yang lain. Rumah dalam arti rumah ini, ataupun rumah besar, ataupun keluarga besar, tidak bisa kita menuntut kesempurnaan dari satu sama lain. Ina pompo, ada ina pompo dan lunggu kiangga, lunggu pompo, ada lunggu dan neki, pinana. Rumah bukan tempat orang-orang sempurna. Dan rumah itu tidak sempurna karena bangunin akan roboh. Yang sempurna itu apa? Tinggal dalam kasih Kristus. Mengapa? Dengan tinggal dalam kasih Kristus, kita bertumbuh bersama dalam cinta yang penuh sabar, yang penuh setia. Rumah sebagai tempat pelayanan kasih jika kita tinggal dalam Kristus. Rumah bukan tempat saling menunggu untuk dicintai. Reme peyana, reme gepina petekina, reme apa pengilina, reme apa dia lakukan pergi penduduk gitu. Reme apa praina. Bukan. Tinggal dalam Kristus berarti tidak menunggu untuk dicintai, tapi tempat kita berani mencintai lebih dulu karena kita tinggal dalam Kristus. Ini kok sudah damai kita. Saudara-saudara yang terkasih, masih ada waktu kan? Setting tu izinnya oleh. Saudara-saudara, dalam situasi keluarga besar, rumah orang tua, entah rumah di sini, entah rumah di Wana Mereda, entah rumah di Kawakanana, entah rumah di Wekombak, entah rumah di Kelebukau, menjadi simbol dan titik awal penyatuan kembali. Dengan menjadikan rumah ini sebagai ladang kasih, bukan hanya bangunan diperbaharui. Kita tidak bangga kalau rumah kita kan dia roboh. Pergaya toko ini loh itu tolakana, pergaya tolakana, pergaya kaca, pergaya titiangna, pina lantena, pina arumana, pina umana, semuanya habis. Kalau itu diandalkan, meskipun itu kita perlukan untuk hidup, tetapi relasi keluarga pun bisa diperbaharui secara pelan-pelan. Mungkin ada saudara yang selama ini jarang bicara, mungkin ada luka lama yang belum terselesaikan, tetapi melalui rumah bersama Tuhan mengundang kita, mari kita olah ladang kasih kita bersama-sama. Mengolah ladang kasih kita bersama-sama. Aku akan tinggal di sini bersama kalian. Maka ketika rumah ini diberkati hari ini, kita tidak hanya memberkati tembok dan atapnya, tapi menyerahkan ladang kasih ini kepada Tuhan. Dan kita berharap Tuhan yang menanam kasih, Roh Kudus yang menyirami dengan damai, dan keluarga ini memeliharanya dengan kesetiaan dan pengampunan. Saya berharap rumah ini tumbuh pengampunan, tumbuh cinta kasih, tumbuh penyatuan kembali. Rumah sebagai ladang kasih adalah tempat di mana Kristus tinggal dan kasihnya bekerja, meski perlahan, sekali lagi, tapi pasti. Saudara-saudaraku yang terkasih, umat Loluwi, stasi Loluwi, dan dari berbagai tempat yang terkasih, mari kita menjadikan rumah kita menjadi tempat tinggal Kristus. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya kasihku sempurna di dalam kamu. Tuhan berkati rumah ini dan seluruh keluarga besar.
diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami dengan sabda dan perbuatan agar kami semua sampai kepadamu. Dia pun tinggal di tengah keluarga kudus Nazaret agar semakin serupa dengan kami. Maka kami mohon, pandanglah dengan rela rumah baru dan keluarga di sini, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu atas rumah dan keluarga di sini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bantulah agar dalam rumah dan keluarga ini damai sejahtera dan cinta kasih semakin bertumbuh dengan subur. Semoga segala usaha dan pekerjaan mereka dapat berhasil baik. Semoga mereka Kau lindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Semoga Kau singkirkan godaan-godaan yang mengancam. Semoga mereka semakin peduli kepada sesama. Ya Bapa, kami serahkan seluruh rumah dan keluarga ini dalam perlindungan dan kuasa-Mu sendiri. Semoga Roh Kudus senantiasa menjadi pembimbing dan terang perjalanan hidup kami. Biarlah Kristus sendiri yang menjadi kepala dalam keluarga kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pegang lilin. Berkat keluarga. Syukur kepadamu Tuhan. Syukur kepadamu
Tuhan yang mulia. Betapa indah rumahmu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang kau berikanlah Bengapaku itu dikenal mamu sorak dan sorak yang senantiasa datang ke rumahmu. Lembah tangis dari mata air mengalirkan yang baik kepada para pemimpin gereja kami sehingga tetap kuat dan teguh menjalani tugas dan perutusan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga di sini yang hari ini memberkati rumah baru mereka, semoga Bapa berkenan hadir dan menjadi raja atas keluarga dan rumah di sini. Semoga rumah ini sungguh menjadi tempat berlindung, memancarkan kasih dan persaudaraan sejati. Semoga keluarga dan rumah di sini juga memancarkan damai sejahtera bagi para tetangga ataupun orang-orang yang singgah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah juga melimpahkan rezeki yang baik bagi keluarga ini, memberikan kesehatan dan melindungi mereka dari segala yang jahat, serta mendampingi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga mereka pun peduli kepada sesama, terutama mereka yang miskin dan tersingkir. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak kita, semoga mereka semakin bertumbuh dalam iman Kristiani yang sejati. Semoga mereka bertanggung jawab atas tugas-tugas yang mereka emban dalam proses pendidikan, dan agar mereka pun dirahmati dengan masa depan yang baik dan cemerlang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Ya Tuhan. Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing dan segenap keluarga besar, semoga Bapa semakin menyatukan kita dalam kasih dengan melayani satu sama lain, rendah hati dalam bersikap, dan sabar menanggung kelemahan satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Romo Agus dan teman-temannya yang merayakan 25 tahun imamat pada tanggal 1 Agustus lalu. Ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat panggilan dan pengutusan yang telah Engkau berikan kepada imam kami, Romo Agus, yang merayakan pesta perak imamatnya. Curahkanlah berkat-Mu atas dirinya, agar ia senantiasa dalam imamatnya menjadi gembala yang baik bagi umat-Mu dan menjadi teladan dalam hidup imannya. Berikanlah dia kesehatan yang baik dan rahmat-rahmat lain yang dia butuhkan,
dalam tugas pelayanan serta panggilannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kami yang telah dipanggil Tuhan, ya Bapa, berikanlah pengampunan atas dosa-dosa mereka dan persatukan mereka dalam kerajaan-Mu yang abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah melimpahkan berkat-Nya bagi kebutuhan hidup kita masing-masing, menjawab kerinduan kita, dan semoga kita pun makin tekun mengusahakan persatuan umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk Michelle yang berulang tahun ke-11 pada hari ini. Semoga Tuhan memberikan berkat dan perlindungan kepada dia, agar dia boleh bertumbuh dalam iman dan usianya, dan selalu hidup dalam naungan kasih Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, berkatilah rumah ini, keluarga di sini, dan keluarga kami masing-masing. Persatukanlah kami dalam keluarga besar-Mu yang kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara dan saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu serta intensi-intensi kita pada hari ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber segala kasih ilahi, berkat bersama roti dan anggur persembahan ini, kami sampaikan ucapan syukur atas segala kasih, karunia, dan berkat-Mu yang senantiasa melimpah bagi hidup kami. Keluarga ini telah Kau anugerahi rumah baru sebagai tempat tinggal yang nyaman. Semoga Engkau berkenan hadir di sini sehingga terciptalah cinta kasih dan damai sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membarui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya Dia telah mendamaikan segala-galanya.
Oleh karena itu, Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus Allah, segala isi surga dan bumi menyembah Kau. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Bukanlah ini sebagai kenangan akan dapur. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, kami mengaripi hari ini, bahwa Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Sambil Sempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Edmund Moga serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama untuk keluarga besar dari rumah tangga ini yang telah meninggal dunia, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, Bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Bersama. Berbahagialah kita yang pada saat ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, penebus dan pemarah, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku, Yesus. Jangan bertanggung, meski aku tak pantas datang dan segarkanlah jiwaku yang merana. Gembala yang pemurah, sudi dengan doaku, obatkanlah selalu kasih-Mu akan nikah. Aku terjamin selalu dikala Tuhanku berkenan menjadi. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang kami terima dalam keluarga. Secara khusus Engkau memberkati keluarga di sini dengan rumah baru ini. Semoga tempat ini sungguh menjadi tempat yang aman dan damai. Terlebih kami bersyukur atas Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus
yang Kau berikan kepada kami sebagai kekuatan untuk hidup sekarang dan jaminan untuk hidup surgawi. Semoga dengan berlindung di bawah pimpinannya dan meneladan jalan hidupnya, kami sampai ke rumah-Mu yang abadi dan berbahagia bersama dengan Dikau. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan semoga saudara dan saudari sekalian, keluarga kita masing-masing, mereka yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, serta seluruh niat baik dan intensi kita selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Untuk Pater, Romo, Bapak Ibu, para tamu undangan yang sudah berkenan hadir dalam suasana sukacita pada hari ini. Kehadiran Pater, Romo, Bapak Mama, para undangan merupakan suatu bentuk dukungan untuk keluarga besar di sini, di mana pada hari ini keluarga besar di sini dalam acara syukuran pemberkatan rumah. Ya, ini ya rumah baru tapi stok lama. Terima kasih MC. Baik, yang saya hormati Romo Paroki yang berkenan hadir, rekan-rekan imam semua, keluarga besar saya yang hadir pada malam hari ini, dakuteki iya kimi. Yang penting harap kuam ya tidak. Dan juga semua tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, selamat malam untuk kita semua. Nena mewakili muri umaina, baik putih muri mewatakan di umum ya muri umah kan tapi man ada pada umah mana umah begitu harusnya. Karena diminta lagi begitu dan didaulat, maka saya sebagai adik yang baik harus taat begitu. Jadi eti undangan aduki bara ngarep kuami syukuran pemberkatan rumah inawe. Dan tadi sudah dijelaskan banyak di dalam renungan, dalam homili, bahwa rumah itu tidak hanya bangunannya saja, tetapi lebih daripada itu, bangunan akan sirna, akan hilang dalam perjalanan waktu, tetapi yang tidak boleh hilang itu akan kehadiran Tuhan, kasih Kristus yang mempersatukan. Itu harusnya seperti itu. Maka kalau kami mengundang semua keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir, bukan Papoma bisa maindeki, tetapi lagi-lagi kami mau bersyukur bahwa dengan adanya rumah dan harapan kami di tengah keluarga dengan segala macam tantangannya, supaya selalu ada damai, ada persatuan. Dan persatuan dan perdamaian itu pelanggiman nena hanya bisa tercipta kalau kita tinggal bersama dengan Kristus. Jadi berkat badone Uma berarti kita menghadirkan Kristus di sini. Kepala rumah itu adalah Kristus sendiri. Jadi bukan mau mengambil contoh untuk rumah kami, dan sebisa mungkin dan sudah menjadi tradisi Kristen bahwa rumah itu perlu diberkati. Sebagai iman kita dalam gereja Katolik, rumah itu harus diberkati. Lakarehab kan kau berkati, anda masalah berkabetirian, tidak ada salah sama sekali. Justru berkat banyak kan lebih bagus lagi, begitu. Ya, jadi itu makanya kami mengundang bukan kapoman bisa mal paitawai ne uma dinake, tetapi sukacita bahwa dengan adanya rumah kami juga berharap untuk keluarga kami pepesan Mbak Nena wa yes marajin kim kerjaan na kakon anda ka kerjaan dak pandi gitu setiap hari minggu nek kami sel di luar apa yang pandi ka kami satu ini dak pandi kin ai do kawali timur rumah menggarap ku dia rumah ada dua wali Pak.
begitu. Jadi menghadirkan Kristus di dalam rumah itu berarti kita mau pasrah, kita mau serahkan semuanya itu supaya apapun yang terjadi di rumah itu harus sesuai dengan Kristus. Jadi berkat modo umamu dari dong ke minda yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan begitu. Kadang-kadang nih khotbah monda khotbah ada bersama gua, jadi maklum dikasih apa untuk kata sambutan petik kita mau gane nang apa kau petik gulung kuping banggeti renungan ada nyawa tay gue pebune gue dewi petik gue dewi anak salah gue tinggal salah namun dah japan bergembira bersama di sini. Harapannya juga kegembiraan yang kita ambil tadi dalam ekaristi, dalam kebersamaan sini angin dikaya mungkin kapunya aku bali umum ingin dikaya kegembiraan ini dibawa ke rumah dan supaya di rumah kita masing-masing ada kegembiraan seperti itu. Lebih kurangnya saya minta maaf dan saya akhiri di sini. Terima kasih banyak. Agustus 2025 ini merayakan pesta perak imamatnya. Jadi sudah 25 tahun. 25 tahun ini perjalanan cukup panjang, sangat melelahkan, tetapi Tuhan senantiasa menyertai perjalanannya. Untuk itu kepada keluarga atau kepada Romo Agus, ya keluarga memberikan surprise untuk perjalanan imamatnya yang ke-25 ini. Mungkin saya panggil Bapak Tote dengan Mama, mari. Ya, Bapak dengan Mama ini adalah orang-orang atau mereka yang betul mengetahui atau sering menyertai perjalanan imamat dari Romo Agus. Kepada Bapak Romo kami persilakan untuk ke teras rumah ini. Romo, sebetulnya kami sudah menyiapkan 25 tahun adalah perjalanan yang panjang. Perlu disyukur. Pemberkatan rumah. Ya kaget saya. Tapi sebetulnya yang diprioritaskan adalah syukur 20%. Tapi saya menghormat semua kesimpulan, semua ide-ide. Kalau kita lihat tetap syukur tidak ada. Namun demikian bagi saya sebagai kakak, tentu saya mengharapkan. Jadi bagi keluarga, kesimpulan saya terima saja, saya tidak terlalu. Tetapi seperti MC katakan, saya mengawali perjalanan panggilan. Jadi tentunya saya memelihara sampai pada kakek nenek. Dan begitulah semua romo yang dari Kupang tentu tahu saya. Jadi saya mengerti betul bahwa perjalanan imamat itu banyak delikatan hikmahnya. Begitulah saya mengharapkan keluarga tetap mendoakan anak-anak, cucu-cucu mendoakan Romo sehingga sampai pada opa nanti opa Roma nanti opa Romo
Opa Romo. Nah, kita marah oleh. Jadi tentu doa itu penting. Kalau itu kata MC itu price, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Ini itu disiapkan oleh anak-anak saya tidak siapkan. Tapi saya mengharapkan itu tunggu nanti ada. Jadi inilah hasil dari kreasi anak-anak, bukan saya. Anak-anak kreasi dan akhirnya menghargai kami yang menyampaikan. Untuk itu Bapakku, tidak itu yang kita harapkan, tetapi itulah tanda syukur kita. Iya, mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah. 25 tahun perjalanan hidup Mendiara, perjalanan yang cukup panjang, melelahkan, banyak kerikil tajam, banyak onak dan duri yang harus dilewati. Tetapi semuanya itu selalu kuat dalam bingkai moto tabisan imam dari Romo Agus. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Terima kasih kepada Bapak Tur. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, tanggal 1 Agustus itu saya 25 tahun menjadi imam. Memutuskan untuk tidak merayakannya. Saya merayakan imamat saya setiap hari dengan rasa syukur. Sebagai imam, saya tidak punya program apapun. Saya juga tidak punya program apapun selain melaksanakan program-program unika yang telah ditetapkan. Jadi hidup saya begitu, dia mengalir begitu saja. Ia memanggil kamu adalah setia, ia juga menggenapinya. Itu moto panggilan saya. Saya ingin menggenapi kesetiaan saya dalam tugas-tugas saya sebagai imam sampai sekali waktu Tuhan memanggil saya. Hanya itu saja. Di lain saya berpikir apa lagi. Ya sekarang bagaimana saya berguna bagi orang lain dengan cara Tuhan sendiri. Itu saja. Terima kasih semua atas doanya. Selamat malam. Ini Romo Agus ini memang heboh tapi diam dia. Hebohnya itu bukan dari dia tapi dia buat kami yang lain ini bikin heboh berpikir. Ada satu catatan Romo dari Bapak Rektor tadi. Nanti begitu saja dia. Lalu dibilang Raymond Koka bahwa serempet-serempet kecil dan butuh hati kan. Begitu. Lalu saya bilang dia tidak akan butuh hati karena dia sudah sukses, dia doa malam ini. Begitu. Satu hal Romo yang perlu saya katakan, ya kesempatan ini sebagai Bapak rumah, lalu kemudian juga kita di Unio sama-sama Romo atas nama para imam di rumah khususnya, ya, menyampaikan ucapan selamat dan sukacita besar yang Romo wartakan tadi menjadi satu kegembiraan yang membuat Romo tetap setia dalam panggilan imamat ini. Khotbah itu Romo tadi kalau berbicara panjang lebar tentang rumah sebagai satu tempat perjumpaan dan pokok itu adalah Kristus, imamat juga adalah perjumpaan rahmat pada malam hari ini, rahmat perjumpaan antara rahmat dari Allah dan umat. Dan kegembiraan umat yang hadir pada malam ini adalah juga satu sukacita besar. Beberapa hari ini ketika saya bilang ke Romo, nanti di Unika kita buat begini-begini, jawaban itu tidak pernah bilang, iya baik, terima kasih. Selalu mengatakan,
Jangan coba-coba memang. Nah, nanti kita akan coba apa nanti seperti ini. Kalau tidak begitu juga dia kalau keras kepalanya seperti ini ya kita juga keras kepala. Dan susah kalau kita kalahkan dia hanya dengan tindakan. Dan ini Romo, perjalanan imamat yang panjang 25 tahun ini bukan sekedar, tetapi adalah satu kebahagiaan besar bagi kami teman-teman pastormu yang menjadi teladan dari Romo setia sampai hari ini. Tentu Allah yang setia yang menyertai, itu kekuatan. Dan terima kasih Romo, malam ini ada teman-teman, ada Romo Mikel di sini, ada Romo Titus dan saya, dua teman, Romo Arnold Tiko juga ada, Pastor Paroki juga ada di sini. Dua Romo itu ada di luar karena tugas. Tentu kami tetap mendukung Romo dengan doa, dan kehadiran kita bersama tentu ada kurangnya. Tetapi Romo jangan simpan di hati, jadikan itu sebagai kekuatan untuk membangun persahabatan di antara kita. Dan saya yakin sekali Romo, perjalanan sekali lagi yang panjang ini tentu. Kalau tadi Romo katakan itu cabang tidak bagus sentuh, saya lihat pohon yang lain ini jambu saja bagus sentuh di cabang yang lain. Artinya di dalam satu tubuh pasti juga ada sentuhan-sentuhan yang kadang-kadang membuat kita tidak kuat. Dan karena itu selamat berbahagia Romo. Tadinya kalau kakak Tote air mata jatuh, kita yang lain juga air mata jatuh. Jatuh bukan karena kenapa tidak begini dan begitu, tetapi karena puas melihat Romo bisa taat dan setia sampai hari ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian tidak memperpanjang kata, dan bukan karena saya mau cari-cari untuk bicara, tetapi karena ini syukur. Dan karena itu mari kita hening sejenak, kita menghantar segala sukacita kita dalam doa kita bersama untuk santap malam ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih setia, kami bersyukur atas segala berkat-Mu teristimewa pada malam hari ini. Engkau mempertemukan kami di tempat ini bersama Imam-Mu Romo Agus yang telah setia menjalankan tugas perutusannya sampai hari ini pada 25 tahun. Engkau telah menyertai dia dengan segala harapan agar dia boleh tetap setia sampai akhir. Kami percaya akan kebesaran kasih-Mu yang menyertai dia melalui uluran tangan keluarganya, Bapa, Mama yang telah melahirkan dia, dan keluarga besar yang telah menyertai dia, dan para penderma dan juga para penjasa yang boleh mendidiknya menjadi imam-Mu sampai hari ini. Terima kasih untuk tangan-tangan kasih itu yang menyertainya. Karuniakanlah kepada saudara kami ini kesehatan dalam tugas pelayannya sebagai seorang guru pendidik. Berkati dia, dan semoga apa yang menjadi harapannya Engkau selalu dan senantiasa menyertai dan memberkati. Kami memohon berkat-Mu secara khusus untuk keluarga ini, agar damai, kerukunan, dan cinta kasih boleh tumbuh di antara mereka menjadi keluarga yang dibanggakan. Terima kasih ya Bapa untuk keluarga ini yang boleh memberi imam seorang anak untuk mengabdi bagi gereja dan masyarakat. Saat ini pula ya Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang boleh kami alami, teristimewa pemberkatan rumah ini. Semoga rumah ini menjadi tanda yang membawa berkat di dalam keluarga bagi sesama. Dan semoga tumbuhlah cinta-Mu di dalam keluarga ini, sehingga mereka boleh menemukan kasih, kedamaian, dan sukacita. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan tantangan hidup lainnya. Syukur untuk segala rahmat dan berkat-Mu melalui Ekaristi Kudus yang kami rayakan malam ini, yang memberi kami kekuatan untuk selalu dan senantiasa bersyukur. Saat ini ya Bapa, kami mensyukuri seluruh berkat-Mu yang kami alami. Teristimewa dalam kebersamaan dan persaudaraan kami melalui makan malam bersama ini. Mohon berkat-Mu untuk makan dan minuman yang telah disediakan oleh keluarga
Semoga membawa kekuatan, kesehatan bagi tubuh kami. Berkati mereka yang telah menyiapkannya, dan mereka yang kekurangan, semoga juga Engkau berkati. Kami percaya akan kebesaran kasih-Mu ini dengan perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kegembiraan kita pada malam hari ini, syukur kita untuk pemberkatan rumah dan imamat Romo Agus, dan juga untuk makan minum kita santapi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Nah, tempat makan kita ada dua. Jadi Romo, Pater nanti makannya di dalam Aman. rumah ini. Barisan belakang. Sedangkan Bapak Ibu para tamu undangan yang lain nanti kita di samping rumah sebelah kanan dari saya ini. Jadi nanti setelah kita ambil makan Tidak, di sini bisa. Saya larang itu. Bagaimana? Panitia beres? Beres. Nanti ada moke ya? Oke, Nanti. siap. Sesuatu